Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ulama, menurut ulama, ahli zikir di pasar, ya, seperti pohon yang subur sama pohon yang mati. Temanya seperti itu. Seperti pohon subur. Qala Hamidul Adawi. Hamid Al-Adawi berkata, Masaru zakirillah fisuq. Perumpamaan orang yang zikir di pasar. Urungono bu. Bu, saya bukan ngarang bu ya. Perumpamaan orang yang zikir fisuki di pasar. Kamasali sajaratin khadra'in wasatoh sajarin mayitin. Seperti pohon yang subur di tengah-tengah pohon yang gersang dan mati. Berarti apa? Angel. Tapi Rasulullah itu pedagang dan bisa di tengah-tengah pedagangnya pasar itu al-amin. Berarti energinya luar biasa. Kalau kita ke pasar pasti diwarnai pasar. Belum tentu jenengan ke masjid diwarnai. Jangan-jangan pasarnya masih di kon. Kena Anda. Betul lah Gofur. Jangan-jangan pasarnya masih di bawah. Tapi jenengan tidak bisa membawa masjid ke pasar. Tapi jenengan itu oknum. Pasarnya selalu dibawa ke masjid. Maksudnya pasarnya dibawa ke dalam sholat itu loh. Bisa nggak kita itu sholat mewarnai pasar kita? Rasulullah itu luar biasa. Kan ada keterangan bahwa setan itu menegakkan bendera di pasar. Setelah saya amati, apa sih makna kiasan ini? Oh, ternyata di pasar itu memang rawan curang. Barusan aja ditawar orang, padahal tidak. Ini Made in Eropa ini. Iya. Yang ketiga, ketika ini rame, ini sepi, pikirannya apa ini? Nah, ya kan? Itu benderanya setan itu. Yang dimaksud setan mendirikan bendera di pasar yaitu di pasar itu rawan sentimen-sentimenan. Kalau tidak betul-betul hatinya itu terjaga zikir, ya insya Allah. Jangan ke pasar. Wong jenengan aja ke pasar hanyut kok. Hanyut. Tawaf berjam-jam itu rasanya sebentar. Tapi di masjid itu kebalik, sebentar rasanya lama. Ini keterangan ini betul nggak kira-kira ini? Betul ini. Makanya panjenengan itu di pasar betah apa di masjid betah? Kalau di pasar betah berarti channel hatinya masih channel pasar. Iya. Ya Allah. Pernah ya Bu Tuti ya, kita kajian di rumah Joglo itu, Mas Pri. Sampingnya masjid itu kan angker. Angker halaqah di situ. Habis halaqah ibu-ibu itu rame. Ya Allah Ustaz, diperlihatin das gundul. Diperlihatin moto gede Ustaz. Yang bapak-bapak itu enggak ada cerita. Belas ibu-ibu yang bercerita, akhirnya saya merenung, kenapa sih makhluk begini itu kok memperlihatkan ke ibu-ibu? Akhirnya saya dapat analog. Oh, kalau bapak itu ke pasar, langsung beli yang dituju pulang. Tapi kalau ibu ke pasar, muter-muter sih. Makanya ngajak kebaikan antara bapak tipenya dengan tipe ibu itu beda. Kalau bapak berangkat, tapi kalau ibu engko anake ya apa, arisane ya apa. Akeh mutere, makanya tidak ada nabi perempuan. Ya. Silakan bapak ibu bepergian. Sudah nyampe di tengah jalan, katanya istri, lupa lali, mana? Betul Bu? Betul? Bapaknya marah enggak?
marah. Kata ibu, iya sampean mek nggawa baju satu tok. Sedangkan ibu pakaiannya anak ini wajar lali. Masya Allah. Sekarang bapak-bapak saya tes. Jenengan itu putranya berapa? Katakanlah 2. Hafal nggak baju masing-masing itu? Belas. Itu baru terasa ketika ditinggal istrinya opname di rumah sakit. Kapok. Betul Bu? Nggak akan bisa ngalahkan ibu-ibu. Ternyata kata dokter Aisyah itu bahwa otak perempuan kiri itu lebih tebal, sedangkan laki-laki itu lebih tipis. Makanya ketika laki-laki itu bekerja satu pekerjaan itu fokus, silakan di depan laptop panggil, nggak akan terdengar. Betul Bu ya? Fokus. Tapi ibu-ibu tipenya itu beda, satu waktu 10 pekerjaan itu bisa dikerjakan. Masak, dandani anaknya, kemudian perlengkapan sekolah, kaos kaki, semacam-macam. Otak kirinya itu kuat. Ya. Ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Ini keterangan yang indah, perumpamaan orang yang zikir di pasar dengan orang yang tidak zikir di pasar itu seperti pohon yang subur di tengah-tengah pohon yang mati. Jadi mencari orang yang ahli zikir dimanapun dan kapanpun berada itu 1001. Hampir sama seperti mencari orang sholat khusyuk satu saja di tengah jamaah di masjid jami itu ya sulit. Semoga kita termasuk illa alal khosyin. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.